Sate. Sate? 200 tusuk makan di sini. Namaku Susana, pernah hidup dalam dunia hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Senang banget tentunya saya di sini kembali lagi dalam acara Albert Stories. Kawan, pernah nggak sih kalian nonton film horor Indonesia yang bikin kalian merinding tapi ngangenin sama sosok wanita serem tapi cantik ini? Kalau iya, pasti kalian gak asing sama sosok Susana, ratu horor Indonesia yang misterius yang hingga kini belum ada sosok yang bisa gantiin Susana untuk film-film horor. Itu menurut saya ya. Meskipun banyak bermunculan artis-artis cantik dan berkarakter dalam film-film horor di Indonesia, film-film Susana ini tetap hidup hingga kini. Filmnya selalu menghiasi layar kaca, bahkan film Susana di remake seperti Bernapas dalam Kubur yang diperankan oleh Luna Maya yang mempunyai wajah yang sedikit mirip dengan almarhum Susana. Nah kawan, ngomongin soal Susana, di balik wajah cantik dan misterius ini, ada kisah hidup yang jauh lebih menyeramkan. Bukan karena hantu, tapi karena luka dan kehilangan yang gak bisa disembuhkan. Hari ini, Albert Stories bakal menyusuri cerita panjang perjalanan hidup Susana. Kisah ini bukan cuma soal film, tapi tentang cinta, luka, pengorbanan, dan tentang menjadi manusia yang penuh perjuangan. Susana Martha Frederica van Ouch, atau yang dikenal sebagai Susana. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober tahun 1942. Kamu tahu, kala itu Susana lahir dalam keadaan prematur. Usia kandungan ibunya baru 6 bulan. Bayangin kawan, 6 bulan dalam kandungan, Susana menghirup dunia. Dan kala itu tubuhnya kecil, lemah, bahkan saat menangis, suaranya hampir gak terdengar sama sekali. Sang ibu tak ingin terjadi yang menakutkan sama Susana. Setiap pagi ibunya, Yohana Supit Boyo, dengan sabar menjemur Susana di bawah matahari, sambil berharap anak mungilnya itu bisa bertahan dan sehat seperti bayi-bayi lainnya. Sebagai informasi juga buat kamu, sang ibu Yohana dulunya ini seorang penyanyi keroncong. Sementara ayahnya, Willem van Ouch, seorang tentara Belanda keturunan Jerman. Beliau gugur di Subang, Kalijati pada bulan Mei 1942. Ketika itu sang istri Yohana sedang mengandung Susana 2 bulan. Susana punya 3 saudara kandung. Kakaknya, Irene Patrick, meninggal di usia 1 tahun. Singkat cerita, setelah itu keluarga Susana ini pindah ke Magelang. Mereka tinggal bersama sang kakek. Di Magelang inilah Susana tumbuh. Sekolah di SMA Katolik Pendowo. Nah, pada tahun 1958, perusahaan film Vervini ini mengadakan kontes 3 darah di Magelang. Film yang sangat laris kala itu. Susana ikut bersama 2 temannya. Ia memerankan Indriati Iskak. Dan luar biasa kawan, Susana berhasil meraih juara 2. Dan masih di tahun yang sama, kontes lain diadakan di Yogyakarta bernama Kontes 8 Penjuru Angin. Susana tampil dengan baju milik mamanya yang sudah dimodifikasi. Wajah Indonya bahkan menarik perhatian kala itu. Bambang Irawan, aktor terkenal waktu itu, langsung menghampiri dan menawarinya main film. Awalnya sang ibu dan nenek ini agak ragu. Tapi setelah berdiskusi dengan keluarga dan sekolah, akhirnya Susana diizinkan ke Jakarta ditemenin ibunya. Namun setelah tiba di Jakarta, jadwal syuting ini nggak jelas. Tidak ada kejelasan Susana untuk di calling. Bahkan bekal kali itu menipis dan mereka pun kembali pulang ke Magelang dari Jakarta. Nggak lama kemudian, utusan film datang lagi memastikan bahwa jadwal syuting sudah ditetapkan dan untuk kedua kalinya Susana dan ibunya berangkat ke Jakarta. Dan akhirnya di usia 16 tahun, Susana debut di film Asmara Dara garapan Usmar Ismail. Oi, sepatu roda. Terima kasih, Bu. Peran Susana sebagai Ina ini langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan ia dianugerahi penghargaan artis anak terbaik dan meraih piala Golden
Air Force di Tokyo pada tahun 1960. Tentunya debut yang luar biasa bagi seorang gadis muda dari Magelang. Setelah itu Susana membintangi banyak film seperti Bertamasya, Mira, Aku Hanya Bayangan, dan Segenggam Tanah Perbatasan. Dan tentunya dari penghasilannya, Susana berhasil membeli rumah peninggalan Belanda di Magelang yang kelak menjadi rumah tinggalnya hingga akhir hayat. Namun kawan, di balik kesuksesannya itu, Susana harus berpisah dengan mamanya. Johanna, sang mama, memilih ke Belanda mengambil tunjangan pemerintah untuk janda tentara Belanda yang gugur. Dan sang mama ini menetap di Leiden. Dan baru kembali ke Magelang saat sudah tua hingga sang mama ini meninggal pada usia 82 tahun. Susana menikah muda dengan Diki Suprapto, teman masa kecilnya di Magelang. Mereka kemudian menikah di hadapan Pastor Van Husden pada tanggal 21 Maret 1959. Dan dari pernikahannya ini lahirlah dua anak, Adrianus atau Ari dan Kiki Maria. Susana dan sang suami ini sempat merilis album duet tapi kurang mendapat sambutan, dan mereka kemudian mendirikan perusahaan film PT Tidar Jaya. Film pertama mereka berjudul Suzy pada tahun 1966, menyusul Tuan Tanah Kedaung, dan yang paling fenomenal yaitu Beranak Dalam Kubur pada tahun 1972. Nah, film Beranak Dalam Kubur ini menjadi tonggak penting. Susana mulai dikenal sebagai aktris horor dan dijuluki Ratu Horor Indonesia. Namun kawan, di balik kejayaan itu, pada tahun 1974 ini menjadi titik kelam. Pernikahan Susana dan Diki hancur. Sang suami jatuh cinta pada Rahmawati Soekarno Putri saat Susana sedang menjenguk ibunya di Belanda kala itu. Dan Diki bertemu Rahma di restoran Niagara Baresto dan jatuh cinta. Diki bahkan berkata, kalau perlu saya keluar dari Katolik supaya bisa menikahi Rahma. Akhirnya rumah tangga yang dibina selama 15 tahun runtuh. Setahun kemudian Diki menikahi Rahma. Susana kala itu begitu terpukul, ia pernah berniat mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya. Menyiram rumahnya dengan bensin, menggenggam pisau mainan dengan peluru korek api. Namun anaknya, si anak sulung, Ari, dengan lirih berkata, "Jangan mama, saya belum bisa membalas kebaikan mama. Saya belum bisa membahagiakan mama." Kata-kata Ari ini menyadarkan Susana. Kemudian ia memutuskan untuk tetap hidup demi anak-anaknya. Namun kawan, luka Susana belum berhenti di sana. Si sulung Ari tumbuh menjadi remaja yang aktif dan banyak diidolakan para remaja kala itu. Suka mengisi acara radio, namun memilih berhenti sekolah dan lebih suka oprek-oprek motor. Tragedi pun terjadi pada tanggal 8 September 1977. Malam itu, Ari diserang sekelompok pemuda di dekat rumahnya. Awalnya, hanya salah paham saat Ari menyapa orang yang ia kira temannya. Namun, sapaan itu memicu pertikaian. Ari ditusuk berkali-kali hingga ia tumbang. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Pertamina, nyawa anak Susana ini tidak tertolong dan Ari meninggal di usia 17 tahun. Kehilangan sang anak tentunya menjadi pukulan terbesar bagi Susana. Bahkan ia kembali mencoba bunuh diri. Menenggak puluhan obat penenang dicampur jus alpukat di sebuah restoran. Dan untungnya kawan, jus alpukat ini menetralkan obat. Nyawanya selamat. Namun hampir setahun Susana kehilangan kesadaran. Ia sering tidak mengenali orang dan menolak dirawat di rumah sakit. Dan di tengah kesedihan itulah, karir Susana sedang di puncak. Ia mendapatkan honor tertinggi. Kala itu 5 juta per film. Namun karena luka batin, Susana vakum 4 tahun. Dan pada tahun 1978, Susana kembali bermain film lewat film Pulau Cinta. Ia dibayar 15 juta, honor tertinggi saat itu. Namun masalah finansial muncul lagi. Rumah di Jalan Wijaya terancam dilelang karena digadaikan oleh mantan suaminya, Diki. Saat itulah produser film Raffi Film datang menawarkan honor 100 juta untuk 3 film.
Dengan uang itu, Susana berhasil menebus rumahnya dan film Ratu Ilmu Hitam membawa Susana masuk nominasi aktris terbaik FFI di tahun 1982. Kemudian Nyi Blorong, Sundel Bolong, Nyi Roro Kidul, semuanya makin mengukuhkan Susana sebagai ratu horor Indonesia. Dan pada tahun 1983, Susana menikah dengan Klip Sanggra. Saat itu, Klip Sanggra baru berusia 18 tahun, jauh lebih muda dengan Susana, terpaut 23 tahun. Mereka bertemu di film Sang Kuryang, dan hubungan asmara itu berlanjut ke pernikahan. Meski banyak yang menentang, namun mereka tetap bersama, kawan. Susana dan Klip ini mengadopsi anak bernama Rama Yohanes, namun hubungan dengan anak kandungnya, Kiki Maria, makin meregang. Pada tahun 2005, terjadi konflik besar. Cliff menembak suami Kiki dengan peluru karet dan akhirnya Cliff dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Dalam surat wasiatnya, Susana menegaskan tidak akan mewariskan apapun pada anak kandungnya Kiki Maria karena merasa tersakiti dan menilai Kiki sudah silau oleh harta. Kesehatan Susana makin menurun. Pada tahun 2007, ia sempat main film terakhir Hantu Ambulans. Dan pada tanggal 15 Oktober 2008, Susana menghembuskan nafas terakhir. Malam itu, Klip Sanggra, sang suami langsung menghubungi pengacara, polisi, dokter, hingga ketua RT. Susana dimakamkan di TPU Giriloyo Magelang, dan upacara pemakaman ini dilakukan secara tertutup, tanpa keramaian, sesuai permintaan terakhir Susana dalam surat wasiat. Dan Susana meninggalkan pesan bahwa ia tidak akan memberikan warisan apapun kepada Kiki Maria. Dan ia menuliskan bahwa Kiki sudah menerima cukup banyak bantuan semasa hidupnya. Kawan, sekarang coba teman-teman renungkan. Di balik ketenaran dan gelar ratu horor, ada hati yang terus luka. Ada air mata yang tidak pernah tuntas. Bisa dibilang ya, Susana adalah simbol ketegaran, simbol cinta yang terluka, dan simbol seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya. Jika teman-teman sayang seseorang, peluk mereka hari ini. Karena hidup tidak menunggu, kawan. Dan besok belum tentu datang. Oh ya, saya mau nanya sama kamu semuanya. Film Susana mana yang paling kamu suka? Atau adegan mana yang bikin kalian merinding? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Yang jelas, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kisah Susana, ratu horor, ratu luka, ratu cinta. Yang pasti, saya ucapkan terima kasih buat channel YouTube Melintas. Kisah Susana ini beberapa saya ambil dari channel Melintas dengan judul Pasang Surut Kehidupan Susana. Dan juga dari berbagai laman yang menceritakan kisah tentang Susana. Kita rindu dengan sosok cantik yang melegenda Susana. Dan kita semua doakan yang terbaik buat Susana yang telah memberikan warna film horor di Indonesia. Itu dia kisah tentang Susana untuk kamu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.